Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Asbar. Saya di sini dari Prodi Teknik Informatika dari Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya membuat video untuk tugas UAS mata kuliah Pendidikan Agama dari Bapak Al-Mukarrom Bapak Rosidi. Untuk surat penjelasannya itu surat Al-Hasr ayat 18-24. Mari kita bahas secara lengkap ayat tersebut. Pada surat Al-Hasr ayat 18-24 itu mengandung tatanan Asmaul Husna. Bacaan surat Al-Hasr ayat 18-24 merupakan bacaan surat yang Al-Asr. Ayat 18 itu yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa ta'jur nafsum ma qaddamat ligaut wattaqullaha innallaha kabirun bima ta'malun. Yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Untuk ayat 19 itu yang berbunyi, wala takunu kalazina nasullaha fa'asahum ulaika humul fasikun. Yang artinya itu, janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Untuk ayat 20 itu yang berbunyi, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati hum fiha faizun. Yang artinya, tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Untuk ayat 21 itu yang berbunyi, lau azalna hazal qur'ana alal jabalil lara'aitahu khasyam mutasaddiyam min asayatilah watikal amasaru abriwu ilinasin lalahum yatafakkarun. Yang artinya itu, seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Untuk ayat 22 dari surat Al-Hasr ayat 22 itu yang berbunyi, huwallazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi was-sadah huwar rahmanur rahim. Yang artinya itu, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Untuk ayat 23 itu, untuk surat Al-Hasr itu yang berbunyi, huwal walzi wa ilahi ilahu wal ajmalikul qudusus salam mul mu'minul muhaimin ajijul jabbarul mutakabbir subhanalli amma yuskirun. Yang artinya itu, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia adalah Maharaja yang maha suci, yang maha madamai, yang maha mengaruniakan keamanan, maha mengawasi, yang maha perkasa, yang maha menguasai, dan yang memiliki segala keagungan maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Untuk ayat terakhir dari surat Al-Hasr ayat terakhir ini yang berbunyi,
wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna usabbihul lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang artinya itu dialah Allah yang Maha Pencipta, yang mewujudkan dari tiada dan yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepadanya. Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tafsir surat Al-Hasr ayat 18-24 itu mengutip dari buku tafsir Ibnu Tafsir karya Abdullah. Tafsir dari surat Al-Hasr ayat 18-24 yaitu ayat 18-20. Pada ayat ini terdapat perintah untuk kita itu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang baik dan menghinakan orang-orang yang jahat. Untuk tafsir ayat 21-24 yaitu ayat ke-21-24 merupakan 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasr. Ayat tersebut beberapa asmaul husna disebutkan dalam ayat ini. Ayat ini mengandung makna bahwa sebagai seorang muslim hendaknya mendengar dan memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga tunduk kepadanya. Umat muslim yang membaca 3 ayat terakhir ini akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Jika meninggal pada hari ini pada hari itu termasuk mati syahid dan akan mendapatkan kedudukan yang sama. Masya Allah. Sekian video tugas dari mata kuliah pendidikan agama dari Bapak dosen Al-Mukarram Bapak Rosidi. Mohon maaf bila banyak salah dan banyak perkataan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.